Ya, selamat berjumpa lagi dalam materi kami pada kesempatan ini adalah tentang proses dan tahapan melakukan hipnoterapi. Sebelum menyaksikan sampai selesai, Anda boleh subscribe, like, dan share sehingga kami semangat untuk membuat materi dan artikel. Ya, bagaimana itu proses dan tahapan melakukan hipnoterapi? Beberapa dari Anda mungkin pernah ikut pelatihan tapi belum menguasai betul, atau mungkin pernah membaca buku tetapi masih ada yang belum jelas. Dalam sebuah terapi formal di klinik hipnoterapi, maka klien akan melalui beberapa proses atau tahapan hipnosis, yaitu dari preinduksi, induksi, deepening, sugesti, dan akhirnya diakhiri dengan terminasi atau membangunkan. Proses ini merupakan standar operasional prosedur yang wajib dilakukan sehingga mendapatkan hasil treatment yang optimal. Sebelum kita melakukan hipnoterapi, perlu dilakukan persiapan yang detail. Sebenarnya siapa yang boleh melaksanakan hipnoterapi? Tentunya adalah tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, psikolog, atau hipnoterapis yang kompeten, hipnoterapis yang memiliki izin. Ini kalau dilaksanakan di klinik pelayanan formal. Nah, bagaimana persiapannya? Persiapannya kita mulai dari lingkungan, yaitu alat-alatnya, kursi yang nyaman, ya seperti dalam gambar, atau boleh menggunakan tempat tidur. Tentunya juga ruangannya yang tenang dan nyaman. Akan lebih bagus ketika ditambahkan aromaterapi dan musik relaksasi. Pastikan klien juga diberitahu. Klien juga diberitahu atau inform consent. Kalau perlu dianjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu sehingga saat proses hipnoterapi klien tidak menahan kencing. Klien boleh duduk, setengah duduk, ataupun tiduran. Mana yang menurut dia nyaman. Seperti tadi disampaikan tahapan hipnoterapi ada preinduksi, induksi, ya, deepening, sugesti, dan terminasi. Antara sebelum induksi, pada saat preinduksi, itu dilakukan uji sugestivitas. Ya. Dilakukan uji sugestivitas. Ya, karena apa? Karena preinduksi itu sebenarnya adalah pengkondisian agar seseorang itu bersedia dan siap dilakukan hipnoterapi. Preinduksi adalah tahapan awal melakukan hipnoterapi. Tujuan dari preinduksi antara lain membangun keakraban untuk mencapai kepercayaan antara terapis dan klien. Memahami masalah yang ada pada klien. Juga untuk menentukan tujuan terapi dan menjelaskan kepada klien tentang prosedur terapi yang akan dilakukan. Pemahaman masyarakat yang masih keliru terhadap hipnoterapi ini dapat dijelaskan pada tahap ini. Bagi klien yang belum pernah dilakukan hipnoterapi, akan sangat diperlukan edukasi dari terapis mengenai pemahaman hipnoterapi, kondisi saat dilakukan hipnoterapi, dan perbedaan antara hipnoterapi dengan stage hipnosis. Langkah ini sangat penting, karena jika klien masih takut atau ragu-ragu terhadap proses hipnoterapi, tentu sangat memengaruhi hasil hipnoterapi. Edukasi ataupun pengkajian data pada setiap proses hipnosis dan hipnoterapi ini selalu dimulai dengan percakapan antara hipnoterapis dan klien. Secara klinis ini disebut anamnesis atau anamnesa. Namun anamnesa pada pengkajian hipnoterapi tentu berbeda dengan wawancara orang mencari kerja.
Anamnesa antara hipnoterapis dan klien ini dilakukan untuk menggali data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah klien dan kemudian digunakan untuk mendukung tindakan hipnoterapi yang akan dilakukan. Proses ini sangat penting untuk mendapatkan diagnosis dan akar masalah klien. Anamnesa secara umum bertujuan memperoleh data ataupun informasi tentang permasalahan yang sedang dialami dan dirasakan oleh klien. Dalam dunia hipnoterapi, seperti tadi saya sampaikan, anamnesa ini disebut sebagai preinduksi. Anamnesa harus dilakukan dengan cermat, sehingga hipnoterapis akan mendapatkan data yang sangat berharga saat menegakkan permasalahan, menegakkan diagnosis permasalahan dan akar masalah klien. Selain itu, anamnesa juga dilakukan untuk membangun saling percaya, hubungan saling percaya antara hipnoterapis dengan klien. Sehingga ini bermanfaat untuk strategi tindakan yang diberikan kepada klien. Saat preinduksi, itu seorang hipnoterapis perlu memperhatikan proses anamnesa tadi. Penampilan juga sangat penting, termasuk bagaimana kita melihat identitas dari subjek kita, klien kita. Kemudian bagaimana kita memberikan dorongan kepada klien untuk menceritakan keluhannya. Gunakan bahasa yang dapat dimengerti, kita buat catatan, dan kita lakukan observasi pada klien, gunakan metode yang sistematis. Ya. Bagaimana penjelasannya? Anamnesa, tadi sudah kita sampaikan. Suasana dan tempat anamnesa itu harus dibuat senyaman mungkin untuk klien. Anamnesa ini berjalan lancar jika tempat dan suasananya mendukung. Suasana diciptakan agar klien itu santai, rileks, dan dia tidak merasa diinterogasi. Posisi duduk antara hipnoterapis dan klien sebaiknya tidak ada benda penghalang ataupun meja. Ini bisa tampak dalam layar monitor. Keberadaan meja atau benda lain di antara hipnoterapis dan klien secara bawah sadar ini memberikan kesan seolah-olah ada sekat pembatas antara hipnoterapis dan klien. Kemudian pada penampilan, Anda bisa bayangkan ketika Anda menghadapi seorang praktisi hipnoterapi yang pakaiannya aja nggak benar, acak-acakan, dia juga tampak bau, masam, ini tentu sangat mengganggu. Penampilan seorang hipnoterapis itu perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan kepercayaan seorang klien. Hipnoterapis yang rapi, bersih, ini akan lebih mudah diterima oleh kliennya daripada penampilannya sangar, lusuh. Demikian juga hipnoterapis yang ramah, santai. Tentu mereka akan lebih mudah melakukan anamnesa daripada penampilannya galak, ketus, dan tegang. Ya. Kemudian ketika sedang melakukan anamnesa, jangan lupa, sebelum kita melakukan anamnesa, jangan lupa, pastikan identitas yang kita baca ini, kita lihat kebenarannya. Dengan melihat, memahami identitas klien, seorang hipnoterapis akan lebih mudah dalam proses anamnesa. Misalnya, ketika klien kita single parent, klien kita belum menikah, klien kita belum memiliki anak, dan sebagainya. Ini dapat menjadi referensi hipnoterapis dalam melakukan hipnoterapi, dalam memberikan sugesti, dalam membangun suasana agar lebih cair. Kemudian dorongan kepada klien untuk menceritakan keluhan ini juga sangat penting. Pada saat melakukan anamnesa, hipnoterapis harus memberikan perhatian dan dorongan kepada klien sehingga dia leluasa menceritakan apa saja masalah
yang dialami. Dan izinkan klien menyampaikan dengan bahasa ataupun gaya dia. Ikuti saja. Ikuti apa yang disampaikan klien. Jangan memotong pembicaraannya kalau tidak sangat penting. Namun kalau penyampaian klien menyimpang, kita bisa membantu untuk mengarahkan kembali. Ketika klien bercerita, hipnoterapis dapat mengajukan pertanyaan singkat apabila ini diperlukan dan meminta klarifikasi ataupun informasi lebih detail dari keluarnya. Seorang hipnoterapis tidak boleh larut dan tidak boleh terbawa cerita klien, sehingga ini bisa melebar kemana-mana. Kemudian perlu juga saat melakukan preinduksi, kita memastikan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Pada saat anamnesa, hipnoterapis wajib menggunakan bahasa dan istilah umum yang mudah dipahami oleh klien. Jika ada istilah yang belum ada padanan kata dalam bahasa yang dipahami klien, maka perlu diberikan penjelasan dari istilah tersebut. Buat catatan atau rekaman saat melakukan anamnesa. Ini akan sangat membantu hipnoterapis sehingga apa yang disampaikan klien tidak ada yang terlupa atau tertinggal. Selama berlangsungnya anamnesa, seorang hipnoterapis wajib memperhatikan posisi, sikap, cara bicara, dan gerak-gerik klien. Apakah klien ini menyampaikan dengan semangat, ogah-ogahan, atau dia dalam posisi tertekan atau posisi tegang? Apakah tampak dia lesu, segar, pucat, ataupun tampak berbohong dan lain sebagainya. Agar kita atau seorang hipnoterapis mendapatkan data yang cukup dan akurat, maka seorang hipnoterapis harus melakukan anamnesa secara sistematis agar tidak ada informasi yang terlewat. Nah, jika sudah dilakukan, kita perlu melakukan uji sugestivitas. Uji sugestivitas ini untuk mengetahui kemampuan seseorang, kemampuan klien memasuki kondisi hipnosis. Dan ini dilakukan setiap kali melakukan sesi hipnoterapi. Setelah preinduksi dirasa cukup, terjalin trust, klien benar-benar mau dilakukan hipnoterapi, langkah selanjutnya adalah induksi. Induksi, ya. Induksi adalah cara yang digunakan oleh hipnotis atau hipnoterapis untuk membimbing klien menuju kondisi hipnosis atau trance sehingga klien benar-benar merasa sangat nyaman. Ada banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk induksi. Seorang hipnoterapis harus memahami tipe pikiran kliennya, sehingga hipnoterapis dapat menggunakan teknik induksi yang tepat. Seorang hipnoterapis tidak berhak memaksakan hipnosis kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan. Syarat utama agar seorang klien dapat sembuh atau berubah perilakunya melalui hipnosis, yaitu klien harus punya keinginan untuk sembuh. Klien punya keinginan untuk berubah dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Misalnya, dia pengen berhenti merokok, itu harus muncul dari keinginan dia, bukan keinginan orang tuanya, bukan keinginan temannya. Hal penting dalam induksi adalah subjek atau klien harus percaya kepada terapis, hipnoterapis. Selain itu, lingkungan tempat pelaksanaan hipnoterapi harus tenang dan nyaman. Salah satu metode induksi yang efektif, nyaman, dan aman sudah kami ciptakan, kami kreasikan. Sering kita sebut sebagai Hanung Induksi. Induksi ini sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor 978 602 71484
37. Keunggulan Hanung induksi adalah menggabungkan antara hipnosis konvensional, akupresur pada titik-titik akupuntur, yaitu titik Nekuan, titik Taiyang, dan titik Yintang, neurolinguistic programming, dan gaya Ericksonian. Dengan teknik Hanung induksi, maka klien sangat mudah sekali dibawa memasuki kondisi hipnosis. Hipnoterapis perlu memikirkan kenyamanan posisi klien saat dilakukan induksi. Seperti tampak pada gambar monitor ketika hipnoterapis yang duduk di kursi sofa yang berkaos itu sangat nyaman. Penambahan aromaterapi dan instrumen musik yang sesuai kondisi klien, serta penggunaan kursi sofa atau berbaring di tempat tidur, ini merupakan cara memberikan rasa nyaman, sehingga hipnoterapis cepat mengantarkan klien pada kondisi hipnosis. Setelah kita mengantarkan klien pada kondisi hipnosis, perlu dilakukan trance level test atau menguji kedalaman hipnotik. Ini sangat penting. Karena apa? Karena ketika kondisi klien belum berada dalam kondisi hipnosis, maka sugestinya kurang optimal. Kemudian, hipnoterapis perlu melakukan deepening. Deepening adalah proses memperdalam kondisi hipnosis. Deepening merupakan kelanjutan dari induksi. Teknik deepening digunakan untuk memperdalam level hipnosis yang dialami oleh klien atau subjek. Secara sederhana, kita dapat membagi level kondisi hipnosis menjadi light trance, medium trance, deep trance, atau somnambulism. Level somnambulism merupakan kondisi ideal untuk terapi. Oleh karena itu, apabila setelah induksi, klien ternyata belum mencapai kondisi somnambulism, maka seorang hipnoterapis perlu melakukan deepening untuk membimbing klien menuju kondisi somnambulism. Berbagai teknik dapat digunakan untuk membantu klien berada dalam kondisi deep trance. Cara yang sederhana dan cukup dapat diterima oleh kebanyakan klien adalah dengan menghitung mundur. Misalnya menghitung mundur dari 5 ke 1. Setelah itu, ketika kita benar-benar bisa memastikan kondisi subjek atau klien sudah dalam kondisi hipnosis yang ideal, maka terapi pikiran ataupun sugesti dapat dimulai. Bentuk terapinya adalah pemberian sugesti atau afirmasi yang sudah dirancang sedemikian rupa atau menggali akar masalah untuk dinetralisir pengaruhnya. Kadang-kadang ada hipnotis pemula yang belum memahami bahwa dalam melakukan hipnoterapi ada berbagai teknik yang harus dikuasai. Kadangkala seorang hipnotis pemula karena sudah bisa melakukan induksi dan bisa memberikan sugesti secara langsung atau direct suggestion, maka dia merasa sudah menguasai seluruh ilmu hipnosis. Tidak sesederhana itu. Dalam teknik induksi dan direct suggestion, hanyalah bagian kecil. Direct suggestion itu bagian kecil dari keseluruhan ilmu terapi hipnosis. Bagian kecil dari hipnoterapi. Dalam beberapa kasus, memberikan sugesti secara langsung, ini memang sangat efektif dan dapat membuat klien mengalami perubahan drastis. Namun, apabila masalah yang dihadapi klien ini disebabkan oleh peristiwa traumatik di masa lalu, maka diperlukan berbagai teknik terapi khusus
seperti age regression, timeline terapi, hypnoanalisis, forgiveness terapi, terapi, atau teknik-teknik terapi lainnya. Kemudian setelah sugesti dilakukan, maka hipnoterapis bisa melakukan terminasi. Terminasi merupakan proses terakhir dalam sebuah sesi hipnoterapi. Ini adalah bagian yang sangat menyenangkan. Ketika klien membuka mata, mereka sering tersenyum, ceria, bola matanya berbinar-binar, matanya berbinar-binar. Membangunkan klien dari hipnosis adalah hal yang mudah, hal yang menyenangkan. Lebih mudah dari membangunkan anak-anak yang tidur. Tetapi teknik ini juga harus diperhatikan. Teknik membangunkan agar klien tetap nyaman itu harus diterapkan. Antara lain, salah satu teknik yang mudah adalah menghitung angka 1 sampai 5 atau teknik lainnya. Sesaat ketika klien terbangun dari kondisi hipnosis, maka klien masih dalam kondisi yang sangat sugestif. Di sini hipnoterapis tidak perlu takut kalau kliennya tidak bisa bangun dari hipnosis. Sepanjang sejarah hipnosis, tidak satupun orang yang tidak bisa bangun dari kondisi hipnosis. Untuk artikel ini saya cukupkan, dan apabila Anda tertarik pelajari hipnosis yang benar, siap membantu belajar hipnoterapi yang benar. Terima kasih. Pastikan Anda tonton sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe. Selamat praktekkan.